Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du nuwun sewu HP ini dipateni nggih nek ngrungokke pengajian nek ora ngrungokke lha apa-apa nek ngrungokke pengajian dipateni yo kesel tangan tuwa kon nyekel kaya ngono wis cekelno kene iki. Saya mendapat tugas dari ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, sebuah organisasi nasional resmi berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengapa anti Syiah? Karena Syiah itu anti Islam. Mengapa anti Syiah? Karena Syiah itu anti Islam. Organisasi mana saja yang memusuhi Islam paling tidak harus dijelaskan kepada umat. Di sini loh kesalahan mereka. Penampilan bahasa orang Jawa, jelegernya orang Syiah. Bahasa orang Jogja, prejengane wong Syiah. Secara lahiriah itu sering-sering lebih Islami daripada orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Walah yo. Ki dicekel. Mari sakit. Walah. Iki dicopot e apa piye? Aku ora iso pemenah kono. Saya ulangi, secara lahiriah penampilan orang-orang Syiah itu sering-sering lebih Islam dari orang Islam, padahal orang Syiah itu bukan orang Islam. Anggo kethu putih ning titik sampean Mas ya. Titik sampean titik. Kethu putih. Bathuke ireng. Jenggoten nganggo jubah. Serbane didokok ning pundak kiwa rupane ijo.
Lho kok guyu ngopo to? Jubahe cingkrang. Ngombene padha wedang putih karo wedang putih. Tetapi mereka, kata Profesor Dr. Ahmad Shalabi, guru besar di Al-Azhar University tahun 60-an pun lahir, Mas. Pun lahir. Tahun sewidak lahir. Umurnya piro? 80. Ayo. Mereka lebih berbahaya dari komunisme. Mereka lebih berbahaya dari kristenisasi, bukan Kristen, bukan ya. Mereka lebih berbahaya dari kristenisasi. Kalau komunisme itu musuh yang ada di seberang lautan, kata beliau, kristenisasi itu musuh yang ada di depan pelupuk mata kita. Syiah itu sudah ngekep ngeloni kita. Merasa nikmat di dalam pelukan mereka, sedikit pun tidak merasa bahwa itu musuh nomor satunya umat Islam di atas musuh-musuh yang lain. Loh kok ngono lah, kok ngono. Iya. Satu, orang Syiah yang mengaku sebagai orang Islam itu menyatakan bahwa mushaf Al-Quran itu palsu. Arep dilebokke Solo Pos ta, Mas? Kok dipoto? Ajeng mlebu Solo Pos. Secara keseluruhan, sejak dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra, Kahfi, semuanya palsu. Lah kalau orang Islam sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu palsu, kesimpulannya tidak ada satu celah paling kecil pun yang terbuka untuk mereka untuk menyatakan dirinya sebagai Muslim. Ini yang pertama. Padahal nggih nuwun sewu nggih. Eneng wong sing ngandhake saya percaya kepada Al-Quran yang 30 juz itu. Saya percaya bahwa Al-Quran itu mutlak benar. Tetapi ada satu huruf, ada satu. Kok eneng pengajian ta kono? Mas, tak sili mic. Hei, digetak malah sama banter ini. Satu saja kekurangan Al-Quran, bahwa sebetulnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu kurang satu huruf. Mestinya alif lam mim ra, kafir.
Satu huruf. Apalagi semuanya. Nanti saya uraikan dengan segala kemampuan saya yang terbatas. Yang kedua, pertama mengatakan mushaf Al-Quran itu palsu. Yang kedua, mengatakan bahwa semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penderek Rasulullah yang ketika Rasulullah wafat, jumlah mereka antara 114 sampai 124 ribu orang. Laki-laki semua. Belum istri mereka, belum anak-anak mereka, belum budak-budak mereka. Pada waktu itu perbudakan masih berjalan. Sehingga jumlah sahabat Rasulullah itu sekitar 1 juta orang. Semuanya dikatakan murtad begitu Rasulullah wafat, kecuali 3 orang. Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi, ditambah dengan putri beliau yang paling bungsu dari Khadijah bernama Fatimah, ditambah dengan suaminya yang adalah sepupu Rasulullah bernama Ali bin Abi Thalib, ditambah dengan 2 putra mereka Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Lainnya murtad semua. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat seluruh isi alam. Kalau umat beliau, pengikut beliau yang jumlahnya 100 ribu lebih, itu semuanya murtad kecuali 7 orang. Bukan hanya itu, istri beliau, jumlahnya 11 orang. 2 orang wafat sebelum Rasulullah wafat, Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhumah. Yang lain yang masih hidup, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, terakhir Maimunah bintil Harith al-Mahzumiyah radhiyallahu anhunna. Semuanya juga murtad. Kata orang Syiah, saya cuma nirukan. Semuanya murtad. 2 orang mertua beliau yang adalah manusia paling mulia di dunia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi manusia yang paling mulia di dunia itu para nabi dan para rasul. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 orang yang tersebut di dalam Al-Quran. 25 orang. Yang nomor 26 dan seterusnya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun mereka terkatung-katung di atas perahu selama 5 bulan. Bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan sahabat Nabi Musa, bukan sahabat Nabi Isa, tapi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua yang ditinggal Rasulullah dan mereka masih hidup, surat At-Taubah ayat 100 mengatakan radhiyallahu anhum waradu'an. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Cara wong Jawa tumbuh entuk wong Jawa nih kita ora enak. Iku wong Kalimantan.
Artinya apa? Semua sahabat Rasulullah karena Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu masuk surga semuanya. Cuma ya harus saya ingatkan, satu kelas 6 SD lulus kabeh, mongko ora tau sekolah nggih. Ora tau sekolah kok lulus kabeh iki terus piye? Salah Covid. Ada yang ranking pertama, ada yang ranking kedua, ada yang ranking keempat, ada yang ranking 34, ada yang ranking 35. Muridnya pinten Pak Tahir? Oh 12. Kok kaen jeneng ya? Ada yang ranking pertama, ada yang ranking terakhir. Yang menduduki ranking pertama sampai ranking 10 dari 100.000 lebih sahabat Rasulullah itu oleh para ahli sejarah, para mu'arrikh mengangkat dari hadis Rasulullah, yang menduduki urutan pertama dan ke-10 itu disebut al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Iku nek ora apal ya kebangetan ya. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, Umar ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nek ngantek kesebelasan Brasil apal. Sementara manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, mestinya bukan hanya kita hafalkan, kita kagumi, kita jadikan contoh, suri toladan, uswah. Sehingga banyak di antara kita yang memberi nama anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair dan seterusnya. Paling tidak mengharapkan kepada Allah kecipratan penampilan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya. Jadi sekali lagi, yang nomor 26 setelah para nabi itu Abu Bakar, 27 Umar. Itu oleh orang-orang Syiah Abu Bakar dan Umar itu dikatakan sonamae Quraisy, berhalanya Quraisy, biang keroknya perusak akidah umat manusia. Padahal Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu, padahal Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Padahal satu-satunya laki-laki yang dipercaya Rasulullah untuk menemani beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu Abu Bakar, bukan Khumaini. Orang Syiah menyebut ayatullah, ruhullah, Khumaini. Kalau saya menyebut ayatul demit, ruh iblis. Lalu saya bertugas menerangkan di mana letak kesesatan Syiah. Satu, mereka mengatakan Al-Quran itu palsu. Dua, mengatakan sahabat Rasulullah palsu. Sahabat-sahabat Rasulullah murtad. Istri-istri beliau juga murtad. Abu Bakar dan Umar itu dua orang mertua beliau juga murtad. Lah terus yang isi Islam ku sapa? Geruang telu. Begitu Rasulullah wafat, 100.000 lebih itu murtad semua. Padahal Bung Karno wafat tahun pinten? Tahun pinten? Pengikutnya masih ada nggak? Sidik apa oke? Sidik apa oke? Oke banget.
Masa Nabi Muhammad kalah karo Bung Karno? Saya bukan membandingkan ya. Yang perlu kita ingatkan bahwa Bung Karno itu termasuk salah satu tokoh nasional yang terkagum-kagum kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya bukunya itu. Soeharto meninggal, pengikutnya ada enggak? Oke Pak Sidik. Oke banget apa Sidik banget. Masa Muhammad kalah dengan Soeharto? Masa Muhammad kalah dengan SBY? Sing ndak ingin nyablas Prabowo sapa? Ojo ngacung. Pengikutnya Prabowo masih ada enggak? Oke. Malah arep nyalonke kok. Ini Masya Allah ya. Kalau bukan orang yang tidak waras akalnya tidak akan mengatakan semua pengikut Muhammad ketika dia meninggal itu semuanya murtad. Rasulullah wafat, wilayah kekuasaan beliau dari selatan Yaman sampai Makkah, sampai Madinah, sampai Tabuk. Yang akhirnya Islam itu berkembang ke timur, ke Irak, ke Iran, kalau sekarang ke Abu Dhabi, ke Emirat Arab, ke Kuwait, sementara ke barat, ke Mesir, ke Sudan, ke Libya, ke Aljazair, ke Tunisia dan seterusnya. Itu Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sejarawan Inggris mengatakan ada 100 orang tokoh di dunia yang paling berjasa kepada manusia dan kemanusiaan. Yang nomor 1 Muhammad, itu orang Kristen itu, Michael Hart namanya. 1 Muhammad, 2 Isaac Newton, 3 Yesus Kristus. Yesus Kristus nomor 3. 4, 5, 6 ora tak apalke, sahabat ora apal, wis apalke ya. Umar bin Khattab itu menduduki urutan 51 sebagai manusia paling berjasa di dunia. Ini orang Kristen. Lah kok orang Syiah malah mengatakan itu gendruwo ya. Itu berhala Quraisy itu dari sisi apa? Dari sisi kebencian mereka kepada Islam. Bahkan bismillah. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nanti akan masuk surga. Ora takon. Tetapi kata-kata Nabi Muhammad itu akan masuk surga itu ada embel-embelannya. Apa? Nabi Muhammad nanti akan masuk surga. Tetapi karena istri-istri beliau murtad setelah beliau wafat, bahkan sebelum wafat istri beliau yang paling beliau cintai, putri Abu Bakar As-Siddiq bernama Aisyah, itu dikatakan pelacur. Pripun niku? Jotosi? Nanti. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu saking terkagum-kagumnya kepada Nabi Muhammad, beliau mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Untuk laki-laki masuk dalam Muhammadiyah supaya mereka bisa beruswah kepada Nabi Muhammad. Sementara istri-istri beliau, wanita-wanita yang ikut Muhammadiyah diberi nama
Ora ning sing Muhammadiyah itu. Wah, Aisyah, ibu-ibu mudeng enggak, Bu? Aisyah. Dari kata-kata Aisyah, yang Muhammadiyah ben kaya Nabi Muhammad, yang Aisyah ben kaya lha iki ra nyambunge cukup nggih? Ben kaya Aisyah. Tapi dikatakan Aisyah itu pelacur, coba bayangkan itu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad nanti masuk surga. Tetapi berhubung, ini saya punya bukunya, dan buku itu ditulis oleh salah seorang mantan mahasiswa saya di Mahat Ali An-Nur Waru. Sekarang tinggal di Aceh, namanya Nur Janata. Dia nukil dari pendapat seorang tokoh Syiah yang terkenal, saya tidak hafal, untuk apa dihafalkan. Nabi Muhammad itu masuk surga, tetapi berhubung ketika hidup di dunia pernah berzina dengan seorang pelacur, maka kemaluan Nabi Muhammad itu masuk neraka. Wis piye kuwi? Ini saya harus sampaikan supaya kita itu tahu. Ini saya sampaikan supaya kita itu mengatakan Syiah ki elek. Banter iki lho. Rasulullah masuk surga, tetapi dia kalah dahulu dengan Ali bin Abi Thalib. Di antara ajaran pokok orang Syiah itu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu mempunyai sifat ketuhanan. Sehingga Ali bin Abi Thalib sudah masuk surga, baru Rasulullah menusul. Akidah sesat yang mereka ajarkan kepada umat mereka, janjane sesungguhnya, kata orang Arab, fil haqiqah, kata orang Inggris, as matter of fact, sesungguhnya yang diangkat menjadi nabi terakhir itu bukan Muhammad, tetapi Ali. Ning gandeng malaikat Jibril kleru. Malaikat Jibril kok kleru niku kafir mboten? Memberikan wahyu bukan kepada Ali tetapi kepada Muhammad. Akhirnya yang menjadi nabi itu Muhammad. Pak Rosid mudeng wayang mboten, Pak Rosid? Mudeng. Ada yang paham wayang, Pak? Di dunia pewayangan. Ini saya sampaikan untuk membuat perbandingan. Kok kisah ini seperti kisah kelirunya malaikat Jibril? Itu kok seperti kisahnya lahirnya Satrio Pringgondani, jenenge lho, budaya leluhur yang adipohong diuri-uri lho, orang mudeng. Sampeyan anom Surata kon ngisi etikaf bener. Raden Gatotkaca itu lahir, pusernya nggak bisa dipotong. Long Gatotkaca ku otot kawat, balung wesi, rai. Untuk itu Pak Leknya Gatotkaca itu diperintahkan untuk topo, minta kepada Diwata di Kayangan Junggring Saloka sana, supaya diberi pusaka yang bisa dipergunakan ngetok pusernya
Gatotkaca itulah yang diperintahkan tuh Narodo. Besok ke Slamet Riyadi lihat bis lewat itu, bis gratis itu. Itu ada gambarnya Narodo itu nanti. Oh, kuwi tongon pengajian kae lah gitu. Nek ngantuk ora iso weruh, merem ora weruh. Bathara Narada itu turun ke Mayapada, ke dunia membawa pusaka untuk diberikan kepada Janaka, kleru kepada saudaranya seibu beda bapak namanya Adipati Karna. Bathara Narada pikun bisa. Malaikat Jibril pikun. Kafir orang yang mengatakan itu. Lah si kafir, nek ora kafir terus apa? Kok ada mirip-miripnya begitu ya. Jadi mereka lebih mengkultuskan Ali daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka loh. Kita mengagungkan Rasulullah karena dia nabi, kita mengagungkan Ali karena Ali itu saudara sepupu Rasulullah, Ali itu menantu Rasulullah, Ali itu orang yang sangat setia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ceritanya Bismillah. Ketika Rasulullah wafat, umat sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah sebagai Khalifatul Rasulillah, sebagai pemimpin umat. Pada waktu itu sepakat ya. Datang Umar Ibnul Khattab, kalau Abu Bakar orang nomor 26 setelah para nabi, Umar Ibnul Khattab itu orang nomor 27. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Saya punya angen-angen. Punya angen-angen. Alangkah baiknya kalau Al-Quran yang hari ini masih ditulis di tulang-tulang binatang, di kulit-kulit onta yang sudah dikeringkan, bahkan di dinding-dinding, di batu-batu, itu saya usulkan dikumpulkan agar terkodifikasi dalam sebuah buku, sejak dari Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar? Ide kamu itu bagus, tetapi saya tidak pernah mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk melakukan itu. Jadi ya saya tidak berani. Kata Umar bin Khattab. Sekarang sahabat-sahabat beliau nggak ada yang murtad, nggak ada ya, kecuali ya akhirnya diterangkan bahwa ada sedikit kegoncangan ketika Rasulullah wafat, tapi kemudian akhirnya kembali semuanya. Saya, kamu, Utsman, Ali, itu hafal Quran di luar kepala. Mayoritas sahabat itu hafal Quran. Lah nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, nanti kalau Islam itu tersiar bukan hanya di Arab, bukan hanya di Timur Tengah, tapi tersiar sampai ke Pakistan, sampai ke India, sampai ke Bangladesh, sampai Sri Lanka, sampai Myanmar, sampai Malaysia, sampai Singapura, sampai Indonesia, sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Solo, sampai yang penduduknya itu adalah orang Jawa, yang mereka harus menguasai dua bahasa sebelum menguasai bahasa Arab. Ini keterangan saya, bukan Umar bin Khattab. Orang Jawa itu harus menguasai bahasa Jawa. Mongko bahasa Jawa itu arep mung siji ning janjane telu. Siji ngoko, loro krama, madya, telu krama inggil, harus dikuasai itu. Baru kemudian berbahasa satu bahasa Indonesia. Wis menggah-menggah sinau bahasa dua itu
Sehingga banyak di antara mereka yang tidak menguasai bahasa Arab. Lah kok paham bahasa Korea, bahasa Jepang, tinggal golek isi jumbleng. Masya Allah, belajar bahasa Korea, gur kepengin dadi buruh, kepengin dadi juragan, patut ya. Gimana Abu Bakar dengan segala kebijaksanaannya? Kalau begitu saya setuju. Akhirnya dibuatlah panitia penulisan Al-Quran. Kisah ini bisa bapak-bapak baca, ibu-ibu baca. Kalau di rumah kita mempunyai Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang di depannya sebelum masuk surat Al-Fatihah ada mukadimah sekitar 100 sekian lembar. Itu ada ceritanya di sana. Akhirnya dibentuklah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Ketika panitia itu sedang bekerja, nah cerita orang Syiah ini, tadi cerita saya itu insya Allah benar. Lah yang akan saya sampaikan itu keliru. Bukan keliru, ngapusi. Bukan ngapusi, penuh fitnah. Bukan penuh fitnah. Ngobok-obok sesuatu yang sudah mapan, yang sudah established. Lah cerita palsu ini dimulai dengan kedatangan Ali bin Abi Thalib. Palsu lho nggih. Sing ngantuk ora sah melek, sing melek kena ngantuk. Iku cerita palsu wae kok. Assalamualaikum kata Ali. Waalaikumsalam. Daripada kamu berdua, usia Ali dan Umar, apalagi Abu Bakar itu terpaut jauh antara anak dan bapak. Daripada kamu berdua itu menulis Al-Quran rekoso-rekoso, gelo aku wis nggawa Al-Quran kandelet tikel telu tinimbang Al-Quran yang ada sekarang. Ini sudah saya tulis sejak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diwahyukan kepada Rasulullah. Saya tinggal di rumah beliau. Saya menjadi batih beliau. Sehingga Iqra diturunkan disampaikan pada Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, saya yang mendengar dan menulis. Semua wahyu itu saya tulis. Betul apa betul? Betul apa betul? Bohong. Ali nggak pernah menulis wahyu. Ali nggak pernah menulis Al-Quran, apalagi dibukukan tebalnya sak. Hoha. Itu cerita bohong. Dalam rangka untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang mereka muliakan, dan dalam rangka mengatakan bahwa mushaf Utsmani itu palsu, yang benar adalah mushaf yang ditulis oleh Ali. Padahal Ali nggak pernah nulis Al-Quran. Daripada membentuk panitia dan macam-macam, ini punya siapa? Punya saya ini wis nyang. Digandakan, selesai. Palsu loh ya. Umar bin Khattab coba tak deloke. Kitab sekian itu maca ya paling ora setengah sasi ya. Wal Al-Qur'an semono wis malam 26 ana sing rung katam kok. Oleh Umar bin Khattab. Ya. Apa? Bukan Umar loh, ini bukan Umar, tapi ceritanya orang Syiah dalam rangka ngelek-elek Umar dan mengangkat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dikembalikan. Ora gelem ya ora apa-apa, ora paten. Melu-melu Mbah Harto kan begitu ya. Akhirnya dia pulang. Menurut keyakinan orang Syiah, Ali itu tidak percaya kepada mushaf Utsmani. Ali palsu loh, Ali topan itu. Yang benar kitab suci saya ini. Hari itu Al-Quran yang asli yang dia sodorkan kepada dua orang
mertua Rasulullah ditolak, kemudian dia pulang. Anehnya, ketika azan maghrib berkumandang, umat Islam berkumpul di Masjid Nabawi, Ali termasuk salah seorang yang makmum di belakang Abu Bakar, padahal Abu Bakar ngimami membaca Al-Fatihah. Fatihah itu kata orang Syiah palsu. Abu Bakar setelah membaca Fatihah membaca surat, biasanya kalau maghrib agak pendek, itu juga palsu. Makmum yang burine imam yang maca Al-Quran palsu. Sah enggak sholatnya? Sah enggak? Jawaban toh? Sah enggak? Enggak. Ngisak dibaleni. Subuh dibaleni. Hari kedua, pekan pertama, pekan kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua. Abu Bakar memimpin umat 2 tahun 4 bulan karena wafat. Itu selama 2 tahun 4 bulan Ali bin Abi Thalib yang adalah manusia nomor urut 28, 26 Abu Bakar, 27 Umar, 29 ya. Itu selama 2 tahun 4 bulan sholat di belakang Abu Bakar, padahal kata orang Syiah Ali itu meyakini mushaf yang dibaca oleh Abu Bakar itu palsu. Itu Ali cap apa itu? Ali cap jikia apa Ali cap gomeh? Abu Bakar wafat digantikan Umar bin Khattab 10 tahun, juga makmum di belakang Umar, padahal yang dibaca sama. Padahal saya harus ingatkan ya, 1 hari orang meninggalkan siam Ramadan, jarak loh ya, ora loro ora lungan, aku luwe ora enek memposo kok ora luwe ora enek. Akhirnya dia minum ora ketang banyu gitu. Enak banget yang baru gelo. Astagfirullahaladzim. Nanti setelah Syawal tanggal 2 saya akan puasa selama 1 tahun sampai tanggal 30 Sya'ban dalam rangka nyaur utangku siji. Ora cukup. Salat beda lagi. Orang sengaja meninggalkan sholat, padahal orang sehat sholat, orang sakit sholat, orang betres sholat, selama masih sadar sholat. Iso bedake antarane godhong nongko karo dit 1.000, itu tetap sholat. Dia sehat walafiat meninggalkan sholat. Ngopo? Bal-balan. Lah ra gol-gol jagong. Among tamu. Apalagi kalau malam hari ya, sedikit saya singgung itu. Bulan November, Desember kemarin Isya itu pukul 19.20. Padahal mantenan undangannya pukul 19. Pukul 18.30 sudah siap, among tamu kok. Lah terus salat Isya ya engko to. Bar salat wektune wis tekan engko jam 4. Lah nek nyamamu gor tekan 10:30. Buleknya Akhi Arif ini pulang dari salat maghrib terus. Itu jarak kok rasa. Apalagi nonton bal-balan. Di sahur sholat sesuk aku arep sholat zuhur ping pindho nganti mati, umurku 85 tahun, ora cukup. Nuwun sewu niki pengajiane ora nganggo HP. Sing nganggo HP dipateni HP-ne. Nek ora dipateni pindah nggon nang dalan kono. Nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Tambahi nuwun sewu 1. Mesake kok kula niku HP-ne ya ora nyambung, pengajiane ya ora nyambung lah. Monggo ora neng seneke ora neng nggih. Niku namun dinteni. Lah Ali bin Abi Thalib itu terus dosane gedene sepiro? Dia enggak dosa.
cerita bahwa Ali bin Abi Thalib tetap makmum di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, itu cerita yang dibuat oleh orang-orang Syiah dalam rangka mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu palsu, yang benar adalah kitabnya Ali bin Abi Thalib. Kalau memang itu yang benar, ya aja makmum nang burine Abu Bakar. Lah makmum nang endi? Dadi imam dhewe ngedekno masjid nang Madinah kono. Atau mungkin takut pindah ke Mesir apa pindah ke Yaman apa pindah ke Jayangan dengan ya. Ke keratonan ke. Enggak itu. 2 tahun di belakang Abu Bakar, 10 tahun di belakang Umar, 12 tahun. 12 tahun di belakang Utsman bin Affan, 24 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman meninggal, penduduk Makkah sepakat untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan, sebagai Amirul Mukminin. Wah, di baiat itu mungkin kalau anak-anak ya beres. Nanti saya ngimami, saya rubah apa yang dibaca Abu Bakar yang Quran palsu, yang dibaca Umar yang Quran palsu, yang dibaca Utsman yang Quran palsu. Saya akan baca Quran saya. Ternyata hari pertama yang dibaca ya apa yang dibaca oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hari kedua, pekan pertama, pekan kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, yang dibaca yaitu bukan mushaf yang tebalnya 3 kali yang disimpan, tetapi yang lagu ya ahli sapa apa nek wis kaya ngono kuwi. Sama sekali enggak ilmiah. 4 tahun yang memimpin umat, terus akhirnya beliau akan meninggal, memanggil anaknya Hasan. Nah, ini bapak kok wis krasa ora suwe meneh bakal ditimbali. Ada warisan yang sangat berharga, namanya Al-Quran asli, yang saya simpan di dalam almari sana. Jupuk niki, Pak. Itu kamu simpan. Ini Quran yang asli. Quran yang dibaca Abu Bakar, yang dibaca Umar, yang dibaca Utsman itu palsu. Lah yang dibaca apa? Ya palsu. Ora kok mantuk-mantuk itu. Enggak, ini ya, jadi dialog imajiner yang saya karang tapi tidak menyimpang dari materi. Lah pripun maca Quran palsu napa sah to, Pak? Wis menengo wae ku cah cilik kok diwarisi warisan yang sangat berharga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat, diganti penyimpan mushaf itu Hasan. Hasan akan wafat, diwasiatkan kepada adiknya Husain. Husain akan wafat, diwasiatkan kepada anaknya. Jadi ada kelompok Syiah yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu imam mereka yang pertama. Imam yang kedua Hasan. Imam yang ketiga Husain. Imam yang keempat anaknya Husain, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Imam mereka jumlahnya 12. Mengapa tidak ada 13? Mungkin 13 itu angka sial, bukan itu. Kelompok Syiah yang meyakini imam mereka jumlahnya 12, itu disebut kelompok Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asriyah. Namanya Syiah Imamiyah, disebut juga Syiah Itsna Asriyah. Syiah yang imam mereka, pemimpin mereka 12, disebut juga Syiah Rafidhah. Bukan hanya di Iran itu, di Pakistan ada, ngetan India, Bangladesh, Myanmar, Malaysia, ngidul Singapura, nyabrang Selat Malaka, Sumatera, nyabrang Selat Sunda,
nonton Gunung Krakatau yang meletus. Terus sampai Semarang. Semarang Ngidul, Ungaran Ngidul, Solo Tigo, Sruwen, Boyolali, Banyudon, aku apal tilas karena tak. Kartosuro, ngetan terus, Gembongan, ngetan terus, Pabelan, ngetan terus, Purwosari, ngetan terus, Gendengan, ngetan terus, Sirudari mandek, grek menggok ngalor tekan. Aku ramuni lho. Gumo itu, mana gumo itu gumo ya kualik ya. Itu Syiah yang meyakini bahwa imam mereka 12. Syiah Al-Ithna Asriyah yang mengatakan Al-Quran Mushaf Utsmani itu palsu. Nah kalau itu palsu, yang murni mana? Imam mereka yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika dia hidup, negerinya itu terjadi huru-hara. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon. Akhirnya dalam rangka menyelamatkan diri, imam mereka masuk ke dalam gua. Biar tidak terkena imbas dari huru-hara tadi. Di gua itu mulai tahun 265 Hijriah. Kalau kalender miladiah mulai tahun 878 Masehi. Jadi hampir 1200 tahun. Sampai sekarang belum keluar. Ene ngono ngopo? Salah subuh, orang ngerti waktu, wong peteng kok. Siam Ramadan, melu Muhammadiyah apa melu Dewan Isbat? Orang ngerti kok, peteng dedek. 1200 tahun tinggal di dalam gua. Nah Jumatan yang ngerti? Apa Jumatan dewe, khutbah dewe? Sama sekali nggak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Mengapa cerita itu mereka buat? Imam mereka yang ke-12 Muhammad Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar itu masuk ke dalam gua, cerita mereka, dan itu palsu. Nggon HP ra eneng, dolanano terus. Wis tak eleke ra gelem ya wis, aku ra wani ketak. Masuk ke dalam gua itu membawa kitab suci. Lah metune kapan? Ora mlebu ya ora metu to ya. Nyambung gak? Gak masuk ya gak keluar. Itu hanya untuk mengelabui umat mereka bahwa Al-Quran kita yang asli itu dibawa oleh imam kita masuk ke dalam gua. Somben nek wis metu, kita akan menegakkan syariat Syiah dengan berpegang kepada kitab yang dibawa oleh imam kita. Lah, sementara imam kita itu belum keluar, nyata ora keluar, ora mlebu kok. Sementara imam kita belum keluar, kita pakai kitab sucinya, Al-Qur'annya Ahlussunnah yang adalah palsu. Mereka yakin, seyakin-yakinnya, bukan hanya yakin, memvonis Al-Quran Mushaf Utsmani itu palsu. Tapi sementara imam kami belum keluar, kita pakai Al-Quran yang palsu. Nah lucu tak ya? Jadi kalau dulu saya belajar bahasa Indonesia itu tidak ada rotan Quran, tidak ada rotan akar pun berguna. Tidak ada rotan akar pun berguna. Tapi orang Syiah tidak ada Quran asli, Quran palsu pun berguna. Tidak ada madu, racun pun berguna. Tidak ada madu, baygon pun diombe. Itu sekedar untuk mengelabui umatnya.
bahwa kita punya kitab, tapi dibawa masuk oleh imam kita. Nah sekarang satu-satunya agama yang tidak mempunyai kitab suci itu orang Syiah. Orang Hindu kitab sucinya Weda, orang Buddha Tripitaka, orang Kristen ada Old Testament, ada New Testament, Bible. Lah kalau orang Syiah kitab suci kami nderek gesang, nunut ngeyop pakai Al-Qur'annya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau imam kita sudah keluar, loh itu kita buang. Ya metune kapan? Orang mlebu kok. Keluarnya nanti kalau dunia itu sudah timbul huru hara. Ya Allah, perang dunia ke-1 ya ora gelem metu. Perang dunia kedua juga enggak mau keluar. Ya. Perang Vietnam, perang Korea, perang Kashmir, perang Jerman Timur, Jerman Barat, Benteng Brandenburg juga enggak keluar. Rusia jajah Ukraina juga enggak keluar. Lah metune kapan? Ya ora metu. Ora metu. Di satu sisi untuk mengelabui, di satu sisi untuk meyakinkan orang-orang Ahlus Sunnah yang ragu-ragu. Syiah ki padha karo nggonamu. Orang yang datang ke Gumo untuk menyelidiki itu dituduh iku lho, Quranku padha karo Quranmu. Delok, bukan. Enggak ada satu huruf yang berbeda. Hanya itu Quranku kok. Dan itu Quran saya, kata iya. Kamu memakai Quran saya, Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam rangka mengelabui umat kamu, menunggu turunnya atau keluarnya imam mereka. Jangan-jangan kamu mengatakan itu palsu. Tapi karena imam kamu di SMS kan ada ya. Ngeri ya, ngeri betul. Ngeri betul. Kaya ngono kaya do manut ki lho gumun. Lho, Qur'ane padha. Yang kita kaji ini Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasai. Padha. Oh, jangankan orang awam. Tokoh jil nomor 1 sak dunia Indonesia, Dr. Nurholis Majid itu suatu ketika pernah mendapat undangan ke Iran. Enggak oleh penguasa Iran tentu saja. Dibawa ke masjid-masjid yang ada di sana. Silakan baca, dokter. Ada enggak Quran di masjid kami yang berbeda dengan Quran Anda yang adalah penduduk Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibukai ora ana sing beda. Dibawa ke masjid 1, ke masjid 2, ke masjid 3, ke tempat-tempat Islamic Center. Padha. Akhirnya Nurholis Majid pulang, ora mudeng Syiah. Oh Islam ya ora mudeng kok ya. Ternyata Islam kita dan Islamnya orang Syiah itu sama, kata Nurholis Majid. Ya masalahnya itu tadi. Dalam rangka mengelabui umat. Yang kedua, dalam rangka untuk membuat orang yang ragu-ragu itu menjadi mantap bahwa Syiah itu tidak sesat. Ini satu judul ya, baru Ali, nanti belum Utsman, belum Umar, belum Abu Bakar. Jadi terus kayak engko tekan jam 1 bengi niku pripun? Dicoki sik wetangnya. Ini sementara ini. Jadi 1. Dan itu yang pokok. Mereka mengatakan mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani itu palsu. Mushaf kami yang benar dibawa oleh imam kami yang masuk ke dalam gua. Ora tau ngombe wetang kaya ngene iki ya ning gua ora eneng kok. Sahabat-sahabat Rasulullah semuanya murtad kecuali 3 orang. 2. Istri-istri beliau murtad. Bahkan Aisyah, orang yang paling dicintai Rasulullah, itu dikatakan sebagai pelacur. Rasulullah itu orang yang malaikat Jibril kleru menurunkan wahyu.
Walah, Jibrilnya orang Syiah itu ya. Mereka tidak mempunyai kitab suci. Mereka tidak punya kitab suci. Kitab suci yang mereka katakan dibawa oleh imam mereka itu kempong peron dobos bin dobos bin dobos. Pun rampung. Nonton sing protes mungkin ana wong gumuk melu ngaji ya ora apa-apa. Wah, takon tarane malah tembok pece Quran. Pun ya. Jadi yang secara ilmiah sudah saya sampaikan, tetapi mantep apa tidak hati kita itu tergantung kepada berapa kali sehari kita datang ke masjid. Jadi kalau kita tidak merasa bersalah, sholat di rumah padahal enggak hujan, padahal enggak sakit, dan tidak ke masjid, oh itu nanti akan bertemu dengan orang Syiah itu dengan mudah akan dipengaruhi. Jaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Orang buta pun tetap diperintah oleh Rasulullah untuk berjamaah. Dalam perang nanti dibaca surat An-Nisa 102. Nyawa menjadi taruhan. Datang waktu sholat, perang loh itu depan-depan loh itu. Sholat diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau 5 waktu ini kita jaga zuhurnya di masjid, asar, maghrib, isya, subuh, kalau perlu, kalau bisa mengambil shaf awal, ini yang akan tanha anil faksa wal munkar, yang akan mencegah diri kita untuk terpengaruh pemikiran-pemikiran sesat, termasuk di dalamnya pemikiran Syiah. Pun mboten enten. Tenan. Tit. Tot. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.